Damn. Halo teman-teman, sesuai dengan judul video yang telah kalian lihat di video ini, kali ini kita akan membahas seputar media sosial. Di masa canggihnya teknologi saat ini, media sosial atau medsos menjadi hal yang penting dan menjadi hal yang paling banyak digemari oleh orang banyak, khususnya bagi kalangan remaja. Tak hanya sebagai media komunikasi, media sosial juga digunakan untuk membangun dan memelihara hubungan dengan orang lain, kerabat, dan lain sebagainya. Media sosial juga banyak digunakan di bidang lain, seperti pendidikan, pemasaran, bisnis, dan lain-lain. Kemajuan teknologi dan perkembangan teknologi saat ini memang membawa kehidupan manusia ke arah yang jauh lebih baik, karena bisa dengan mudah mendapatkan informasi yang kita butuhkan. Tetapi, jika tidak disaring dan dipilih secara baik, tentunya akan berbahaya bagi kehidupan kita. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa media sosial memiliki pengaruh yang cukup besar dan bisa memberikan dampak positif dan dampak negatif bagi remaja. Untuk dampak positifnya, yang pertama, memudahkan berinteraksi dengan banyak orang. Lewat media sosial, komunikasi bisa lebih mudah daripada berkomunikasi secara langsung, terlebih di kondisi pandemi COVID-19 pada saat ini. Selain itu, media sosial juga bisa digunakan untuk mencari teman baru atau komunitas baru sesuai dengan minat kita. Lalu yang kedua yaitu memudahkan untuk mencari informasi apapun sehingga banyak membantu setiap individu, terutama bagi remaja, yaitu dalam mencari informasi yang berkaitan dengan pelajaran sekolah yang kurang mereka pahami. Lalu yang ketiga sebagai alat hiburan seperti menonton film ataupun bermain game. Lalu yang keempat sebagai sarana untuk pengembangan keterampilan. Beberapa aplikasi di media sosial memberikan fasilitas bagi siapa saja untuk mengeksplor kreativitasnya. Siapapun, bahkan remaja, dapat mengembangkan bakatnya lewat media sosial. Apalagi jika sudah dikenal banyak orang atau bergabung dengan komunitas dan jaringan pertemanan. Kreativitas dan keterampilannya akan lebih mudah tersalurkan. Lalu, meskipun media sosial memiliki banyak dampak positifnya, media sosial juga memiliki dampak negatif yang harus kita hindari. Dampak negatif tersebut ialah, yang pertama, berdampak pada mental remaja. Mental remaja masih labil, sedangkan informasi dari media sosial datang jauh lebih cepat. Jika remaja tidak dapat menyaring informasi yang masuk, maka akan sangat berbahaya. Lalu yang kedua, memicu tindak kejahatan yang terjadi melalui media sosial. Karena orang yang baru kita kenal bisa saja memiliki niat jahat loh. Oleh sebab itu, kita harus berhati-hati dan bijak dalam bermedia sosial. Yang selanjutnya adalah cyberbullying. Hal ini akan berdampak buruk bagi para pelaku dan juga korban. Untuk pelaku, jelas itu merupakan pelanggaran hukum. Dan untuk korban, ini akan berakibat pada kondisi psikologinya. Yang keempat adalah munculnya perilaku yang kurang baik. Ketika seseorang, khususnya remaja, menyaksikan tontonan yang kurang baik, akan muncul dorongan untuk memicu perilaku yang ditontonnya. Dan tidak jarang juga terdapat bahasa-bahasa yang kurang pantas yang menurut mereka itu adalah bahasa gaul anak zaman sekarang. Lalu yang kelima, maraknya informasi hoax. Bagi seseorang yang masih belum memiliki pemikiran yang kritis, tentu mudah bagi mereka untuk mempercayai informasi yang belum jelas kebenarannya, sehingga membagikan info tersebut melalui pesan berantai yang tersebar kemana-mana, kemudian menjadi viral karena banyak orang yang menerima dan menyebarkannya. Lalu yang terakhir, yang juga banyak terjadi adalah kecanduan dalam bermedia sosial. Biasanya remaja belum bisa mengatur waktunya dengan baik. Kehadiran media sosial membuat candu tersendiri bagi remaja, sehingga sulit terlepas dari smartphone yang dimilikinya. Berbicara mengenai kecanduan bermedia sosial, tentunya kecanduan sangat erat dengan akibat atau dampak sosial yang akan terjadi. Nah, dampak sosial tersebut adalah yang pertama, susah bersosialisasi dengan orang-orang sekitar. Hal itu terjadi karena mereka malas belajar untuk berkomunikasi secara nyata. Orang yang aktif dalam media sosial jika bertemu langsung nyatanya adalah orang yang pendiam dan tidak banyak bergaul. Lalu yang kedua, orang yang sudah kecanduan media sosial bisa kehilangan rasa empatinya dan mengabaikan kehidupannya yang terjadi di dunia nyata. Lalu yang ketiga, media sosial juga membuat seseorang hanya mementingkan diri sendiri atau individualis. Orang dengan kecenderungan individualis memang berkarakter lebih suka sendiri dan tidak terlalu mudah berinteraksi dengan orang lain. Sehingga mereka lebih survive meski hanya berinteraksi virtual dengan orang lain. Penelitian juga menunjukkan keterlibatan di media sosial bisa menyebabkan depresi dan kesendirian. Selain itu, ternyata di Indonesia ditemukan bahwa masih banyak masyarakat yang suka menyendiri atau individualis.
Mereka menjadi tidak sadar bahwa masih ada lingkungan yang jauh lebih menyenangkan dibandingkan dengan dunia nyata yang mereka kagumi. Ya, tentunya karena mereka lebih banyak menghabiskan waktu dan asik dengan dunia mereka sendiri. Media sosial tidak akan terlepas dari pengaruh positif maupun negatifnya. Dampak itu tergantung dari si pengguna itu sendiri. Walaupun masa remaja merupakan masa yang dapat dikatakan sangat kritis karena memasuki masa transisi pencarian jati diri, namun remaja juga bisa membatasi diri sendiri dengan norma dan moral yang baik. Pembentukan karakter sejak dini termasuk saat remaja sangatlah penting bagi masa depan remaja itu sendiri, dan lebih luas lagi bagi masa depan bangsa. Remaja sebagai penerus bangsa yang memiliki karakter yang baik, kuat, dan tangguh tentunya akan bisa membuat negara ini maju. Gunakan media sosial sebagai alat penyambung hubungan dan tindak lanjuti dengan pertemuan dengan teman-teman serta orang-orang yang kita sayangi. Jangan malah menjauhi yang seharusnya dekat ya.